Wabarakatuh. Nama saya Tiarti Rangga Sasmita sebagai pencerita. Nama saya Bahtiar sebagai pendengar. Nama saya Siti Nurwahyuni sebagai pembaca. Dahulu ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang bernama Kerajaan Galuh, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Permanadikusuma. Karena Prabu Permanadikusuma memerintah sudah sangat lama dan ia memutuskan ingin menjadi seorang petapa, dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan untuk menggantikan posisinya sebagai raja terlebih dahulu selama Prabu Permanadikusuma menjadi seorang petapa. Kemudian Prabu Permanadikusuma mengubah penampilan Arya Kebonan dan menggantikan namanya sebagai Barma Wijaya. Prabu Permanadikusuma menyuruh Arya Kebonan mengaku ke masyarakat bahwa Prabu Permanadikusuma menjadi muda kembali. Kemudian pernyataan tersebut pun dipercaya oleh semua masyarakat. Pada masa pemerintahannya Prabu Barma Wijaya memerintah dengan sewenang-wenangnya, dan pada masa itu pun pemerintahannya sedang sangat kacau. Pada suatu malam, dua istri dari Prabu Permanadikusuma bermimpi ketimpan bulan, dan yang arti dari sebuah mimpi itu adalah akan mengandung seorang bayi. Jelas itu bayi dari anak Prabu Permanadikusuma, bukan dari Prabu Barma Wijaya atau Arya Kebonan. Suatu malam, Prabu Barma Wijaya mengunjungi kedua istrinya, yaitu Dewi Naganingrum dan Dewi Pangreep. Sewaktu ia mengelus perut Dewi Naganingrum, tiba-tiba ada sebuah suara yang berasal dari janinnya, yang dikatakannya adalah si janin tidak suka pada Prabu Barma Wijaya dan menyuruh dia untuk meninggalkan kerajaan. Prabu Barma Wijaya sangat terkejut dengan perkataan tersebut. Suatu malam, Prabu Barma Wijaya mengunjungi kedua istrinya yaitu Dewi Pangreep dan Dewi Naganingrum. Sewaktu ia mengelus perut Dewi Naganingrum, tiba-tiba ada sebuah suara yang berasal dari janinnya, yang dikatakannya adalah si janin tidak suka pada Prabu Barma Wijaya dan menyuruh dia untuk segera meninggalkan kerajaan. Prabu Barma Wijaya terkejut dengan perkataan tersebut. Suatu ketika Dewi Pangreep sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Aryang Bangsa. Kemudian Prabu Barma Wijaya karena masih saja terpikir masalah yang dibicarakan janin tersebut, ia berencana jahat kepada Dewi Naganingrum, bersekongkol dengan Dewi Pangreep, karena Dewi Pangreep juga mempunyai tindakan jahat untuk menghilangkan bayi Dewi Naganingrum. Sesaat waktunya Dewi Naganingrum melahirkan bayi yang sudah lahir tersebut lalu cepat digantikan dengan seekor anak anjing, dan kemudian bayi yang sudah dilahirkan itu cepat dibuang ke sungai. Dituduh telah melahirkan seorang anak anjing. Kemudian Dewi Pangreep
diusir dari kerajaan dan diasingkan ke hutan. Oleh perintah Prabu Barmawijaya, Dewi Pangrayap harus dibunuh. Tetapi dengan kebaikan Paman Lengser, Dewi Pangrayap tidak jadi dibunuh dan dibiarkan begitu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.